Oke teman-teman, jadi ketemu lagi dengan saya di sini di dalam game Free Fire. Jadi di sini gue bakalan ngasih tahu ke kalian bahwa gue bakalan ngepush KD setelah penurunan ranked kemarin. Jadi buat teman-teman yang nanya KD itu apa, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa KD itu kill dan death. Kill artinya jumlah kill yang kita dapat, death artinya berapa kali kita mati dalam satu game tersebut. Jadi di sini karena kita lagi ngepush KD, kita itu harus bermain secara optimal. Artinya kita itu mengurangi kita itu terlalu banyak mati di dalam satu game tersebut. Oke, langsung saja kita turun dulu dari pesawatnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan contohkan salah satu KD itu apa. Ini kita baru turun dari pesawatnya. Pertama-tama kalau kita main solo itu kita harus cari senjata dulu ya. Dan di sini saya lihat itu ada musuh, langsung saja saya tembak. Saya kasih itu skill dari Nero, tembak lagi dan 1 kill didapatkan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen di revive lagi, kalian bisa ambil lope-lope itu kalau kalian bermain solo. Nah teman-teman, jadi kalau kalian bermain solo, usahakan kalian kalau baru turun itu cari senjata dulu. Karena kalau kita turun langsung kita menuju lope-lope, kita itu bisa saja mendapat serangan dari pemain lain. Karena kita lebih mudah di kill karena kita nggak ada senjata ya. Jadi teman-teman kalau baru turun usahakan looting dulu ya. Karena kan dalam satu game itu lope-lope itu banyak guys. Jadi kalau kalian turun cuman memegang mini Uzi, kalian bisa saja dikeroyok pakai shotgun. Nah jadi di sini karena gue baru dapat 1 kill, gue nunggu pemain lain datang ke sini guys. Nah ini contohnya guys. Jadi kalau kita nggak memegang senjata, maksudnya kita nggak looting, jadi kita itu bisa saja dikeroyok tim lain. Nah di sini sepertinya saya mendapat satu perlawanan dari tim lain. Saya mundur dulu karena saya agak ngelek ini guys. Di sini lain ceritanya. QQ. Oh maju loh, maju. Ini dia. Oh dia nggak tahu kita di sini. Oh ini dia, nice. Alamak, kalah guys. Kalah kita, kalah senjata. Atau dia headshot ya. Nah teman-teman, jadi kita mendapat 1 kill dan kita mendapat 1 death juga ya. Artinya KD kita itu imbang guys, imbang artinya nggak berkurang ya, nggak nambah. Kill dan death kita, kill kita 1, death kita 1, itu seri ya, seri itu. Dan kita turun lagi di sini karena kita sudah mendapatkan 1 lope-lope dan kita masih ada 1 lope-lope yang kita sisakan guys. Itu hasil dari ngambil lope-lope yang ada di lope-lope itu turret guys. Oke guys, untuk durasinya ini 16 menit 44 detik. Jadi buat kalian yang menonton video ini, usahakan kalian beli kuota atau enggak beli paket itu minimal 2 GB guys, supaya kalian itu paham apa yang saya jelaskan. Karena kalau kalian kuota kalian tidak cukup, itu kalian tidak akan paham video ini arahnya kemana. Jadi KD itu, bentar guys, itu ada yang lagi perang rupanya dia. KD itu ya, kill, death itu mati. Jumlah kill kita misalkan kita kill 10, death kita cuma 3 kali misalnya ya. Itu KD kita enggak maksudnya gimana ya? Maksudnya gini guys. Udah biarin aja itu yang lagi perang, saya ganggu sedikit. Kill garis miring death. Kalau kill kita 10, maka jumlah kill kita akan dihitung yang paling banyak dan death kita akan dihitung yang paling dikit. Jadi seperti itu maksudnya. Dan by the way itu gue lagi
memakai karakter sniper dan juga dibantu dengan 2 karakter support supaya bisa bertahan lama di dalam zona. Dan juga guys, titik buta para sniper itu kalau pemainnya itu dekat guys. Kalian kalau dimajuin sama player shotgun itu kalian bakalan kesulitan untuk ngeker dia. Jadi usahakan untuk player sniper itu kalian itu minimal jarak kalian itu 10 meter guys. Kayak yang saya gunakan ini jaraknya 10 sampai 15 meter guys. Nah, jadi karena itu sudah selesai pertempurannya, sebetulnya satu lagi dia, tapi dia kabur, mungkin dia sekarat karena dia tahu gue pakai sniper, makanya dia lari. Dan juga ini masih zona pertama, belum sakit juga. Kayaknya dia memilih untuk kabur dulu karena saya pakai sniper. Enggak guys. Oh, sama-sama itu dia. Sama-sama dapat kill itu. Draw dia itu guys, draw dia. Sama-sama dapat 1 kill. Bisa gitu ya, bisa lah. Kan aimnya itu walaupun kita nembaknya itu kita udah di kill, tapi damage dari pelurunya itu masih jalan gitu guys. Makanya ada pemain itu yang sama-sama kill dan sama-sama tereliminasi juga itu saat mereka lagi buy one kayak gitu tadi ya guys. Jadi di sini saya sudah mendapatkan 1 kill. Dan jujur guys, gue bingung banget ini cari musuhnya kemana lagi. Karena ini musuhnya GG semua guys. Belum sampai zona kedua ya, udah 17 pemain aja gitu guys. Kayak mana ini? Mereka itu mengejar dia sekali. Jadi kalau kemarin itu konten saya itu fokusnya cuma ngepush ranked dengan cara ngendok dan poin masih bertambah gitu guys. Jadi kali ini gue bakalan ngepush KD. Gue bakalan bikin KD gue itu minimal 2 guys. 2 per 0 ya. Maksudnya jumlah kill saya lebih banyak daripada jumlah mati saya guys. Jadi supaya orang-orang tuh percaya gitu kalau gue ini beneran jago pepeng, jago juga ngeker, jago juga untuk neken ya. Jadi guys, karena gue lagi ngepush lebih banyak jumlah kill daripada jumlah death, jadi gue bakalan ngurangin jam bermain gue Free Fire ya. Jadi biasanya kalau gue itu siang malam kerjaannya cuman rebahan, main game terus sampai naik ke GM. Di sini gue bakalan kurangin ya. Jadi gue nggak bakalan siang malam lagi rebahan cuman buat ngepush ini game. Jadi gini guys, gue itu punya kebun ya. Punya kebun dua bidang. Jadi gue bakalan kalau siang itu ke kebun dan malam gue ngepost KD. Jadi itu supaya lebih kompetitif aja, supaya kita itu bisa memanfaatkan waktu ya. Jadi karena ini gue pemula banget jadi konten kreator Free Fire, dan gue udah mempelajari teknik-teknik G2. Gue juga jago pepeng, jago ngeker, jago sniper, jago headshot jarak jauh, jago tekan juga, dan jago dalam menggunakan senjata seperti pisau ini guys. Karena kan gue juga petani ya, jadi harus kita terapkan juga. Kadang-kadang kita nggak sempat ganti senjata, langsung aja kita pukul-pukul aja ke musuhnya. Itu otomatis dia kalau kena kepala langsung headshot kill guys. Dan ini jujur durasinya panjang banget guys, 16 menit 44 detik ya. Makanya di konten-konten sebelumnya itu saya lebih memilih menambahkan musik daripada saya ngomong ya, karena
kalian itu kalau gak saya ngomong belum tentu kalian dengerin sampai selesai. Baru juga kalian tekan itu video saya, udah kalian skip aja, kalian nonton video yang lain. Karena video-video saya yang sebelumnya itu nggak menarik, yang mana konten-kontennya itu ngendok semua. Tapi kali ini gue akan tunjukkan ciri khas dari gue. Gue bakalan ngepush jumlah kill lebih banyak daripada jumlah mati di dalam satu game. Maka saya akan menampilkan kill-kill yang menurut saya itu layak untuk ditampilkan. Dan di sini jujur ya, jujur ini udah 10 pemain lagi nih, udah top 10. Ini musuh-musuhnya baru zona kedua, udah tinggal 10 pemain ya. Jadi ini permainan kemarin guys. Tapi saya mengisi suara ini lagi di kebun ya guys, lagi kerja. Dan by the way karena zonanya sakit banget, kita medkitan dulu. Dan untung kita menggunakan dua karakter support ya guys. Jadi karakter support itu membantu kita supaya bisa bertahan di dalam zona. Atau misalnya kita lagi musuh tuh, oke, satu kill didapatkan, satu lagi di situ tapi dia di dalam rumah. Kembali kita mutar dulu ke sini, melihat-lihat sekitar apakah ada musuh. Pemain-pemain tadi ada yang mengambil airdrop, rupanya terjadi perang di situ. Mencoba saya keluarkan Nero, langsung saya majuin karena saya lagi ngepush jumlah kill lebih banyak daripada jumlah death. Tengoklah tuh, itu terkena damage dari apa itu ya, apa itu bom ice. Dan di sini dia tahu kalau itu terkena bom ice dari dia maju, langsung saja nice. Sekarang dia triple kill guys. Jadi damage-nya itu tinggal dikit lagi dan dia itu terkena zona guys. Jadi itu karena kita udah nembak dia, maka kalau dia tereliminasi itu menjadi kill milik kita guys. Dan karena kita mempunyai satu revive lagi, kita memiliki satu revive lagi, jadi kita masih bisa hidup lagi. Dan saya lihat itu ada musuh di sini, langsung saya keluarkan skill Nero tanpa ragu, tanpa bimbang, langsung saya majuin, saya tekan dia sampai dia nice. 4 kill didapatkan, itu dia, tekan terus. Oke, santai, sabar, sisa 5 pemain lagi. Ini kita harus buya guys, apapun yang terjadi kita harus buya, karena standar untuk menang itu buya ya guys ya. Jadi di turnamen-turnamen itu yang dihitung menang itu yang buya, bukan yang banyak kill. Kalau yang banyak kill tapi nggak buya, tetap aja dia kalah. Kill itu cuman sekedar untuk menambah keyakinan kita aja, dan itu kill itu adalah bonus poin kita dalam ngepush ranked. Selebihnya kalau kita bisa bertahan sampai top 10, maka poin kita akan bertambah juga. Makanya untuk orang-orang player new sekarang ini ya, untuk yang player new sekarang ini ya, itu naik master ngendok pun kalau bertahan sampai top 10 tanpa kill, itu bisa juga itu naik ke master, bisa juga ke GM ya. Disampahin kita guys, disampahin kita. Wah ini tebel juga itu pace-nya itu. Jangan-jangan dia ngambil pace level 5 guys. Jujur gue ya, ini bukan cuman gue saja, semua pemain kalau sudah berhadapan 1 versus 1 di dalam game kayak gini, itu bawaannya panik guys. Nggak cuman gue, konten-konten kreator lainnya itu pada panik kalau berhadapan 1 versus 1 kayak gini ya. Karena kan yang tersisa di akhir itu yang paling jago, kayak gue ini contohnya ya. Jadi harus hati-hati guys. Tuh ditembaknya kita guys, untung kita pakai karakter support, jadi langsung isi itu HP kita itu ya, HP langsung penuh kalau tertembak oleh musuh. Itu 2 karakter support itu boleh kalian gunakan kalau kalian tertarik dengan cara saya itu
Itu juga saya menggunakan karakter sniper, tapi nggak menggunakan sniper sih, harusnya pakai sniper ya, biar damage-nya itu biasanya kalau sniper itu kena badan itu 300 dia, sedangkan HP dia 200, berarti itu udah lebih 100, artinya dia tereliminasi oleh damage senjata. Nah guys, ini detik-detik paling menegangkan, dimana di sini saya mempunyai landmine 2, saya taruh situ. Saya agak mundur dikit guys, karena ini musuh ini GG deh guys. Kalau musuh GG itu biasanya koneksi kita ngikut nge-lag gitu guys. Ya kayak mana ini, gue takutnya kalau gue maju koneksi gue 99 guys. Nah jadi di sini gue coba untuk jaraknya itu minimal 10 meter aja guys, supaya nggak terlalu nge-lag gitu ya. Dan di sini saya coba lempar semua guys, apa yang saya miliki itu saya lempar semua ke dia, saya kasih semua, harapannya dia itu terkena gitu guys, tapi nggak kena gitu ya. Nah gimana guys, dia juga balas lemparan gue guys. Tuh, itu pace-nya tebel banget guys, dia pakai pace level max, tebel banget itu pace-nya dia guys. Harusnya dia udah dapat di kill gitu ya, tapi kayaknya dia memperbaiki pace-nya dengan cepat guys. Di sini gue agak-agak gemeter juga ini, karena ini momen menegangkan. Tuh tebel banget pace dia itu guys, tuh kan tebel banget pace dia. Oke, itu saja videonya.